Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami hormati, pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juli 2023, baru saja kita melewati batas waktu, yaitu hari Ahad tanggal 9 Juli 2023, yaitu batas akhir penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR RI di pusat, kemudian DPRD provinsi dan DPD oleh teman-teman KPU provinsi, dan juga bakal calon anggota DPRD kabupaten kota oleh KPU kabupaten kota. Sebagaimana kita ketahui, batas akhirnya adalah jam 23.59 waktu setempat. Jadi kita di Indonesia ada 3 bagian waktu, tentu menyesuaikan dengan waktu setempat. Nah, untuk yang di KPU pusat ini adalah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI untuk perbaikan, ya. Alhamdulillah sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari 18 partai politik serta pemilu 2024 sudah menyerahkan semua dokumen perbaikan syarat, ya. Sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama kemarin. Dan setelah itu nanti kita pastikan semua dokumen perbaikan persyaratan sudah masuk semua, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon. Nah, nanti setelah itu akan kita dapatkan hasil apakah memenuhi syarat, apakah tidak memenuhi syarat, ketika nanti pada saatnya kita tetapkan dan kita umumkan daftar calon sementara atau DCS. Nanti selanjutnya secara detail batas-batas waktu kapan verifikasi dan kemudian kapan DCS, dan setelah DCS itu ada diumumkan, tentu ada kesempatan bagi siapapun untuk memberikan catatan, masukan, tanggapan terhadap nama-nama calon sementara yang diterima dalam DCS. Nanti setelah itu kita masuk pada tahapan DCT atau daftar calon. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, dan kami juga mendapatkan laporan dari teman-teman KPU provinsi di 38 provinsi, kemudian di 514 KPU kabupaten kota. Penyerahan dokumen perbaikan sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan sudah sesuai batas waktu yang ditentukan, dan alhamdulillah relatif lancar semua, ya, apa yang sudah direncanakan. Saya kira itu sebagai pengantar, Mas Idam akan menyampaikan yang batas-batas partai yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami, bahwa mulai hari esok tim verifikator administrasi akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan yang disampaikan oleh partai politik di berbagai tingkatan. Dan tadi juga beliau menyampaikan alhamdulillah proses ini berjalan lancar, ya. Dan hasil dari verifikasi administrasi ini, ya, nanti akan kami tuangkan dalam rancangan BCS yang insya Allah BCS-nya akan kita umumkan pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, dan nanti masyarakat kami berikan kesempatan menyampaikan masukan dan tanggapannya berkaitan dengan persyaratan calon anggota legislatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya? Ya. Pak Hashim atau Pak Idam, ada beberapa laporan yang kami media terima bahwa dari kabupaten ataupun kota, katanya dari jumlah bacalek yang didaftarkan kemarin dinyatakan belum memenuhi syarat, mengalami tren penurunan. Ada yang tidak melengkapi berkas. Apakah hal ini juga terjadi di tingkat pusat? Jadi jumlahnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, ternyata yang akhirnya memenuhi syarat, jumlahnya bisa menurun. Tidak semuanya memenuhi syarat, tidak semuanya melampirkan berkas. Apakah hal ini benar? Kami cek dulu, ya, karena intinya yang baru kita terima laporan dari teman-teman KPU provinsi, kabupaten kota adalah sampai dengan batas waktu yang ditentukan proses-proses penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon itu sudah dimasukkan.
Nah, itu kan kami belum bisa memastikan betul, misalkan dari yang jumlahnya sekian didaftarkan pada tanggal 1 sampai 14 Mei, lalu kemudian hasil verifikasi berapa yang PMS, berapa yang MS, dan kemudian yang PMS harus memperbaiki, lalu pada masa perbaikan ini menurun jumlahnya, tentu kami harus cek dulu. Karena dari 514 kabupaten kota dan 38 provinsi kan informasi tentang yang situasi tadi yang digambarkan itu belum kami peroleh. Satu lagi Pak, terkait dengan temuan Bawaslu yang 4 juta lebih pemilih tetap belum memenuhi syarat adanya EKTP. Apa yang akan dilakukan oleh KPU terkait? Pada dasarnya untuk menjadi pemilih itu syaratnya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, sudah genap 17 tahun pada hari pemungutan suara. Sebagaimana kita ketahui, hari pemungutan suara kita adalah hari Rabu 14 Februari 2024. Sehingga batas 17 tahun itu bukan pada saat pemutakhiran data pemilih atau penyusunan daftar pemilih, tetapi nanti pada hari pemungutan suara. Kami memperoleh data dari pemerintah, yaitu DP4, data penduduk potensial pemilih pemilu, yang itu di situ pasti ada pemilih pemula yang sudah bisa dipastikan bahwa nanti tanggal 14 Februari 2024 sudah genap usia 17 tahun. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada nama-nama warga negara yang sudah berusia 17 tahun genap nanti pada saat hari pemungutan suara, sementara ketika proses pemutakhiran data pemilih atau coklit, pencocokan penelitian atau penyusunan daftar pemilih belum genap 17 tahun, mau diapakan? Cara berpikir KPU adalah melindungi warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk tetap dipertahankan di dalam daftar pemilih. Karena syarat undang-undang itu, bahwa kemudian ada syarat administrasi untuk menunjukkan yang bersangkutan umur 17 itu dengan menunjukkan KTP, ya, itu ada problem. Karena di Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa warga negara kita yang kemudian dapat memperoleh EKTP itu kalau sudah genap 17 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah urusan administrasi kemudian menghalang-halangi hak konstitusional warga negara? Tentu saja tidak. Kita lebih memilih kepada hak konstitusional warga negara, dan urusan administrasi kependudukan dapat dapat diurus secara bersamaan, sehingga kemudian disepakati sejak awal warga negara yang pada saat pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih belum genap 17 tahun dan belum memiliki KTP, karena memang KTP baru bisa diberikan kalau sudah genap 17 tahun, maka instrumen yang digunakan sebagai dasar adalah kartu keluarga. Karena di dalam kartu keluarga sudah ada identitas, yaitu NIK, nomor induk kependudukan, sehingga di database kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri itu sudah bisa dipastikan yang bersangkutan berdasarkan tanggal lahir itu nanti sudah genap 17 tahun pada 14 Februari. Memang jumlahnya banyak, tetapi urusannya kan urusan administrasi yang tidak kemudian bisa menghalang-halangi penggunaan hak konstitusional. Demikian cara berpikir KPU ketika mendata, kemudian mempertahankan warga negara yang belum punya KTP, tapi nyata-nyata berdasarkan data dan dokumen yang ada, yaitu kartu keluarga, bisa dipastikan yang bersangkutan sudah genap 17 tahun nanti pada hari pemungutan suara. Demikian. Oke, makasih. Makasih Pak. Makasih, Bos.